Monggo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah, disyukurillah, semoga kita tansah sami ngujuaken ros puja lan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi mapinten-pinten nikmat ingkang Allah paringaken dumateng kita sedaya, nggih nikmat ingkang arupi kasarasan, kesempatan, langkung-langkung nikmat ingkang agung menika nikmat iman dan Islam dumateng kita sedaya. Jamaah sedaya kados padatan, insyaallah dalam menika kita badhe maos hadis arba'in. Riyin sampun kita waos hadis ingkang nomor 13. Nggih, pilih tiyang ingkang muslim nggih min husnil Islam nomor nggih 13, termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam menika badhe kita waosaken hadis ingkang nomor 13 nggih, riyen 13 nggih, sekarang saniki 13 bab nggih min kamalil imani ya, termasuk keimanan, kesempurnaan iman nggih menika napa? Cinta kebaikan terhadap saudaranya. Hadis ingkang nomor 13. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadis menika saking an Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Saking sahabat Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saking Abi Hamzah ingkang asmanipun sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pembantunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun ngendikaken, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia itu mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia itu mencintai dirinya sendiri. Hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Bukhari lan Muslim. Hadis ingkang nomor 13. Jamaah sedaya bapak ibu ingkang dipunwakaken dening Allah Subhanahu wa taala, bilih Kanjeng Nabi nggih ngendikaken bilih boten dipun wastani tiyang ingkang iman di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia itu mencintai dirinya sendiri. Napa maksudipun? Maksudipun apa? Ing mriki boten ateges tidaklah yang dimaksud itu hilang imannya, akan tapi yang dimaksud adalah tidaklah sempurna keimanan seseorang sehingga dia itu mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kados ingkang dipun ngendikaken wonten hadis sanasipun Nabi ngendikaken la yablughu 'abdun haqiqatal imani hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi ngendikaken tidaklah seorang hamba
dia itu mencapai hakikat keimanan sehingga dia itu mencintai manusia ma yuhibbu li nafsih minal khairi. Dia mencintai manusia seperti dia mencintai dirinya minal khairi dalam masalah kebaikan. Jamaah saya bapak-bapak ibu-ibu ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kados nggih, artinya napa? Ini bukan menafikan iman seseorang, tapi tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kita semuanya sehingga kita itu cinta kepada saudara kita seperti kita itu mencintai diri kita sendiri. Maksudipun apa? Mriki yang ingkang dipun maksud niki adalah iman ingkang dimaksudnya amalan hati. Contohipun nggih, Pak. Contohipun. Misalipun kita sedaya nggadahi ilmu. Ya. Napa kewajibanipun tiang-tiang ingkang piyambakipun nika nggadahi ilmu babagan ilmu agami? Maka kewajiban kita semuanya adalah kita mengharapkan saudara kita juga dia itu merasakan seperti yang kita miliki. Dengan apa? Dengan kita mendakwahkan ilmu yang kita miliki. Misalipun gitu, Pak. Sebab apa? Ilmu nikah adalah an-nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Kalau kita cinta kepada saudara kita sesama iman, sesama muslim, kita tidak mau membiarkan saudara kita itu jatuh ke dalam kesesatan, ke dalam kebodohan, apalagi jatuh ke dalam kesyirikan. Maka kalau kita memiliki ilmu, kewajiban kita adalah menyampaikan ilmu itu kepada saudara kita sesama iman supaya mereka tidak jatuh ke dalam kesesatan atau bahkan ke dalam kesyirikan. Jangan sampai saudara kita itu karena bodoh ya piyambakipun akhiripun terjatuh wonten ing dalam kesesatan. Maka kewajiban kita bagi orang yang memiliki ilmu untuk berdakwah, nggih, menasihati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah ini adalah suatu kewajiban kalau kita itu cinta kepada saudara kita. Ya. Ini tanda cinta kita itu kepada saudara kita seperti kita itu cinta kepada diri kita sendiri. Niki Pak. Sebab niki penting Pak. Dakwah niku penting. Maka dikatakan nggih Pak, al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Tiang niku menawi piyambakipun bodoh, nggih kadang saged terjatuh wonten ing dalam kesyirikan. Misalipun piyambakipun nyuwun dumateng sanesipun Allah Subhanahu wa taala utawi tawassul nggih dumateng perkawis ingkang boten angsal. Misalipun tawassul dumateng kuburan-kuburan ingkang dipun kramataken ingkang dipun anggap saleh. Padahal niki dipun awisi wonten ing dalem Islam. Maka kewajiban kita semuanya mendakwahkan tauhid ini dumateng umat supaya umat itu faham mana yang tauhid dan mana yang syirik. Ma'asyiral muslimin. Lajeng ma'asyiral muslimin niku babagan agami nggih. Di dalam masalah dunia pun bila mana kita mendapati nggih ma'asyiral muslimin saudara kita itu mendapatkan nikmat terhadap masalah urusan dunia ingkang kados ingkang dipun ngendikaken dening para ulama, jangan sampai kita itu napa Pak merasa hati ini napa hasad dengan nikmat yang ada pada saudara kita. Ampun ngantos kita itu hasad dumateng saudara kita yang piyambakipun itu mendapatkan nikmat. Ya. Makanya kewajiban kita nggih Pak, menawi kita menika tresno dumateng sederek kita, yen sederekipun nika mendapatkan nikmat, ketahipun apa? Seneng dengan mengucapkan salam, mungkin nggih.
atau dengan hati yang gembira, ampun ngantos menawi wonten sedherek kita menika pikantuk nikmat, justru hati kita itu tidak senang dan bahkan ingin napa nggih berusaha supaya nikmat yang ada pada saudara kita ini hilang. Dan iki jenenge tiyang niku hasad dumateng sedherek kita nggih dalam urusan duniawi. Semanten ugi nggih Bapak Ibu saya ingkang dipun ngendikaken dening para ulama. Misalipun menawi kita menika pengin dipun hormati, yen pengin dipun segani tiyang sanes utawi dipun hormati tiyang sanes, kedahipun apa Pak? Kita menika nggih menghormati tiyang sanes. Menawi kita mboten purun dipun dolimi tiyang sanes, ampun ngantos kita menika mendolimi tiyang sanes. Kalau kita tidak mau dikatakan oleh orang lain dengan perkataan yang tidak baik, jangan sampai kita itu mengatakan kepada orang lain dengan ucapan ingkang boten sae. Bapak-bapak, ibu-ibu, niki nggih. Niki contoh di dalam muamalah kita sehari-hari, nggih. Jangan sampai kita menika dados tiyang ingkang golek menangi dhewe nggih, Pak. Golek menangi dhewe napa? Yen caranipun napa? Nglarani tiang sanes purun, yen membuli tiang sanes purun utawi ngunek-ngunekke tiang sanes purun, nen kesriwil sithik awake dhewe niku wegah nggih. Kadang tiang niku ngoten niku. Piyambakipun gelem nganu tiang sanes ning piyambakipun kesriwil sithik kemawon apa? Nesune tenanan. Niku kadang niki termasuk akhlak ingkang mboten sae. Akhlak ingkang awon. Gimana pun kalau misalnya kita tidak mau dilecehkan oleh saudara kita, maka jangan sering kita itu melecehkan saudara kita. Nggih menawi tiyang Jawi kan ngarani Anda sopan, saya pun segan. Makanya niki harga diri seseorang itu tergantung kalih sikap kita nggih Pak, akhlak kita sedaya nggih Pak. Kalau kita memiliki akhlakul karimah, baik bertutur kata ingkang sae, sopan santun dumateng tiyang sanes, insyaallah tiyang niku nggih badhe segan dumateng kita sedaya. Ning menawi kita menika sering mengucapkan kalimat-kalimat ingkang boten sae, nggih kadang sering melaknat, kadang ingkang ucapan-ucapan ingkang saged ndadosaken sedherek kita menika sakit hati, boten rena ing penggalipun, ya akhirnya orang enggak simpati dumateng kita sedaya. Nggih mboten Pak? Ya. Maka kewajiban kita semuanya, maka kata Allah, wa qulu lin-nasi husna, maka berkatalah kepada manusia dengan ucapan ingkang sae. Artinya jaga ucapan kita, jaga kalam kita, jaga omongan kita. Kalau kita ingin dihargai orang lain, jangan sampai ya kita mau istilahnya bahwa membuat orang lain itu harga dirinya jatuh. Yang pengen dihormati, nggih menghormati tiang sanes. Maka disebutkan nggih dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Faman ahabba ayzuhzaha 'anil nari wa yudkhal al-jannah falta'ti maniyatahu wa huwa yu'min billahi wal yaumil akhir wal ya'ti lan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Hadis riwayat ingkang dipun riwayatkan dening Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW ngendikaken, barang siapa yang cinta, ya, siapa orang yang senang untuk dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mati, ajal itu menjemput dirinya dalam kondisi apa? Dia itu iman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaknya dia itu mendatangi manusia, muamalah kali tiang sanes, mencintai manusia seperti supaya itu manusia itu alladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dengan mendatangi manusia dengan cara yang ia suka kalau manusia itu mendatangi dia dengan cara itu. Niki Pak, cara niku imbal balik enggak? Imbal balik. Imbal balik niku pripun? Yen awake dhewe niku pengin dipun tresnani tiyang sanes, maka lakukanlah
usaha-usaha yang membuat saudara kita itu juga cinta kali awake dhewe. Gitu, Pak. Secara uruf atau secara umum aglab menawi tiyang menika ucapanipun sae, perbuatanipun sae, tindak tandukipun sae dumateng tiyang sanes lembah manah. Insyaallah tiyang ku remen napa? Mboten remen, Pak. Remen kali kita nggih. Ini sebagai hukum imbal balik. Kalau kita melakukan suatu akhlakul karimah, insyaallah kita juga akan dicintai oleh manusia. Ya. Maka ini menjadi hukum alam, artinya menjadi hukum ya secara umum yen awake dhewe niku sama tiang sanes niku sae, dumateng tiang sanes sae, insyaallah tiang sanes niku badhe bales dumateng kita dengan perbuatan ingkang sae. Niku kebanyakan ngoten niku. Nggih. Pramila ma'asyiral muslimin, monggo kita jagi tindak tanduk kita sedaya. Lajeng ma'asyiral muslimin, di dalam kita bermuamalah nggih, Pak, supaya niki wau nggih. Supaya bahwa kita itu mencintai saudara kita seperti kita itu mencintai diri kita sendiri. Artinya tatkala kita itu bermuamalah kepada saudara kita sama muslim atau kepada manusia, setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Gimana, Mbak? Nggih. Maka fokuslah dengan kelebihannya, jangan fokus kali kekuranganipun. Dimanapun tetap jenenge menungsa niku mesti nggadahi kekurangan dimanapun. Jangan sampai kita itu fokus dengan kekurangan saudara kita, akhirnya apa? Yang timbul itu adalah kebencian kepada saudara kita. Sebab kita itu bergaul sama manusia bukan kepada malaikat, ya. Yang dia punya kekurangan, ya dia punya ketergelinciran, ya dia punya kekurangan yang lainnya, sehingga menawi kita menika di dalam konsep kita itu bermuamalah nama niki wa'afina 'anin nas, yaitu sering memaafkan saudara kita, insyaallah nggih, Pak, hati ini menjadi longgar. Makanya Nabi Muhammad SAW itu memahami karakteripun para sahabat. Nggih. Nabi Muhammad SAW itu memahami karakter para sahabat. Wonten sahabat ingkang rikala piyambakipun nggadahi karakter napa? Nggih, piyambakipun nyuwun nasihat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berilah nasihat kepada saya." Sobat tahu nggih bahwasanya orang ini napa terkenal dia itu gampang marah. Apa yang dinasihatkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada sahabat ini? La taghdab. Nggih, janganlah kamu itu suka marah. Nggih. Yang kan karakternya macam-macam nggih, Pak. Wonten sing lembut, wonten sing napa nggih, yen ngomong ceplas-ceplos, nggih wonten ingkang periang, wonten ingkang pemalu, wonten ingkang keras, wonten ingkang napa nggih, lembek, wonten ingkang pekewan gitu. Menawi yang Jawi pekewan nggih. Nggih, masyaallah. Sebab tiang itu nggih, pekewo niki aparat saestu nggih, Pak. Kadang kita dumateng kanca kita, dumateng rencang kita niki kadang pekewo. Nggih. Saya pun napa niki perasaan napa yang dijenenge pekewo niku jenenge napa bahasa Indonesia niku? Sungkan. Kalih sederek gitu. Nggih, ada baiknya, ada kurangnya. Ampun ngantos tiang niku nggih karepe ngoten gen padha aku. Nggih, wonten tiyang ingkang nggadahi sifat keras, tegas, kabeh kudu ngene, kabeh dipun kerasi, dipun tegasi, nggih. Enggak semuanya itu sama, nggih. Tidak semua orang itu harus dikerasi atau ditegasi atau dipun niki wow dengan sesuatu yang keras, enggak. Setiap orang punya niki sifat karakternya masing-masing, maka napa? Nggih, kita harus memahami karakter dan sifatnya orang masing-masing, nggih. Inilah di dalam kita muamalah, nggih, Pak. Gitu. Artinya apa? Menghargai tentang orang lain, tentang pribadi tiang sanes, menghargai tentang kondisi tiang sanes.
Jangan sampai kita memaksakan orang itu harus seperti kita. Nyun sewu nggih, Pak. Wonten masjid niki kan pinten jamaah, Pak? 50 ana nggih, Pak? Ada enggak? Kirang langkung nggih. Misal apa sing melu pengajian niku tiyang 50. Maka setiap wong 50 niku mesti badoke nggih 50 nggih, Pak. Nyun sewu. Kepalanya 50. Maka enggak ada pemikiran nggih 50. Artinya setiap orang itu punya pendapat sendiri-sendiri. Enggak ada pembanggih piyambak-piyambak. Nggih, sing nganggep ngene apik ning buat tiang sanes mboten sae. Buat si A bagus, buat si B tidak bagus. Buat si C enggak patut, buat si D patut. Inilah istilahnya dinamika di dalam kita itu bermuamalah. Perhatilah ma'asyiral muslimin. Intinipun apa? Saudara muslim satu dengan saudara muslim yang lain itu al-muslim akhul muslim. Muslim satu dengan muslim yang lainnya adalah saudara. La yadlimuhu, jangan sampai kita itu mendoliminya. Wa la yahduluhu, jangan sampai kita itu merendahkannya. Wa la yaghdibuhu, jangan sampai kita itu mendustakannya. Wa la yahkiruhu, dan jangan sampai kita itu apa? Menghinakan saudara kita. Niku sampai Pak, Nabi mengatakan jangan sampai sama muslim satu dengan muslim yang lainnya itu mendolimi atau bahkan merendahkan atau bahkan niku berdusta atau bahkan menghinakan saudaranya. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, niki penting. Artinya apa nih? Intinya inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum haramun. Nabi mengatakan sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian itu apa? Haramun, haram. Haram untuk ditumpahkan. Nggih, hartanipun, darahipun, nomel Pak, kehormatipun tiang sanes. Intinya ini termasuk ini kehormatan nggih Pak. Ampun ngantos kita itu menjatuhkan kehormatan saudara kita di hadapan orang banyak sehingga wibawanya jatuh. Akhirnya dia menjadi orang yang istilahnya merasa terhina. Akhirnya niki termasuk konsep nggih Pak. Konsep di dalam kita amar ma'ruf nahi mungkar. Nggih Pak. Tidak semua amar ma'ruf, meskipun tidak semua kemungkar itu kita ingkari karena melihat maslahat dan madaratnya. Apabila kita mengingkari suatu kemungkaran yang justru timbul suatu madarat yang lebih besar, maka jangan sampai maka hendaknya kita itu lebih baik diam. Kan konsepnya maka man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa huwa ad'aful iman. Apabila kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Ini bagi sinten penguasa utawi yang berwenang. Yen boten saged kanthi lisannya, lisan. Nggih, misalipun kalau soal kemungkaran dengan tangannya, suami kepada istrinya atau orang tua kepada anaknya, pemimpin kepada anak buahnya, atau dengan lisannya. Lisannya pun ini dengan cara yang paling baik. Bila mana dengan cara lembut, tiyang menawi dipun nasihati dengan cara engkang lembut niku saged. Kenapa dengan cara engkang kasar? Nggih Pak, cobi Pak. Yang jenengan misalipun nasihati tiyang sanes, misalipun pas tiyang sanes engkang gadi kesalahan, nggih, ampun ngatos dipun nasihati wonten muka umum, dijatuhkan kewibawaannya di hadapan orang banyak. Ya, misalnya di masjid wonten jamaah nggih, biasanya nilai-nilai kan wonten ingkang langsung ceplos, dieleke di muka umum. Akhirnya napa sing dieleke merasa harga dirinya aja jatuh. Nggih. Yen misalnya pun sing dieleke niku wau yen saya Pak dijak dolan jajake sate. Lajeng napa Pak? Dipun kandhani biasane pripun niki?
Purun nggih. Nggih. Nggih toh? Ini thariqah. Thariqah nggih, thariqah di dalam kita itu amar ma'ruf nahi mungkar. Nggih, sing orang yang salah niku ya. Baleni mulai. Jajake mulai, Pak. Jajake nggih sedekah ya, Pak. Nah, Masya Allah, ini kan thariqah. Thariqah di dalam kita itu amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk misalipun nggih wonten contohipun dalam satu kampung wonten tiang ingkang tumindak maksiat. Nggih, misalipun dem-deman ngoten. Yen dielekke malah nesu pripun? Kowe ngopo? Macam-macam piye? Tau bong omahmu ngoten lho. Kan enggak semua kemungkaran itu wajib kita ingkari karena kita melihat maslahat dan maldharat pun. Kados serin zaman dahulu waktu Ibnu Taimiyah membiarkan tentara Tartar itu mabuk-mabukan, kalau enggak dibiarkan gimana? Maldharatnya tentara ini akan membunuh kaum muslimin. Maka ini perlu thariqah. Jangan sampai kita itu bersama gubras gabrus akhirnya timbul pengene amar ma'ruf nahi mungkar ning timbul napa niki kemungkaran yang lebih besar. Harus ditimbang-timbang. Maka ini perlunya ilmu. Termasuk niki kehormatan saudara kita, menumpahkan atau menjatuhkan kehormatan saudara kita. Zaman riyin wonten setunggalipun seorang pemuda nggih, Pak. Seorang pemuda ingkang piyambakipun nika minta izin kepada Rasulullah. Pemuda ingkang dereng nikah. Sinten ingkang pemuda niki? Bang Iwan. Nggih, sing jaga sinten niki? Pak Joko, niku Joko terus nggih. Yen saya seorang pemuda ini nggih, piyambakipun minta izin kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya minta izin untuk berzina. Coba. Dia minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, idzan li bizina. Izinkan saya untuk saya itu berzina. Nah, waktu itu para sahabat marah. Iki wong ora teges ya. Ya. Pengen apa? Carane jotosi ngoten para sahabat. Ning sama Nabi napa dipun cegah. Ya, dipun cegah. Bahkan sama Nabi Muhammad SAW niku mau dijak dialog, nggih, carane dijak diskusi dengan baik-baik. Bagaimana pendapatmu kalau kamu punya ibu kamu itu dizinai sama orang lain? Bagaimana pendapatmu kalau kamu itu punya anakmu dizinai tiang sanes? Kamu punya bibimu dizinai orang lain? Kowe gelem apa ora? Itu sama halnya, ini dialognya Nabi sama pemuda ini ya. Pemuda yang dalam kondisi corone tiang kan drembo-drembone dahar ya, Pak. Baru puncak-puncaknya syahwatnya. Dia tidak malu kepada Rasulullah, yang misalnya minta izin, ya Rasulullah, idzan li bizina. Izinkan kepada saya untuk saya itu berzina. Dijak diskusi kata Rasulullah SAW kanthi niku wau, bagaimana pendapatmu kalau ibumu dizinai, anakmu dizinai, bibimu dizinai oleh orang lain. Maka nggih, carane pemuda ini nggih mikir-mikir, yen aku duwe anakku ditengi tiyang sanes, aku ya nesu. Ini sama halnya. Maka dikatakan Nabi bahkan dia memberikan arahan ya. Nabi memuji dalam satu hadis, dalam satu hadis memberikan kabar 7 golongan yang dia itu besok akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Napa niku, Pak? Antawasud syabun nasya'a fi taatillah. Seorang pemuda yang tumbuh di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sewu, Pak. Biasanya sing akeh ten masjid itu tiang sepuh napa cah enom? Yang sepuh nggih.
yang banyak menghadiri masjid itu rata-rata nggih simbah-simbah ingkang umuripun pun 50 munggah gitu, yang dia itu mulai sadar carane sahwate nggih pun menep, sahwat dunia, sahwat wanita nggih pun mulai menep nggih Pak. Karena dia sadar, dia merasa umurnya istilahnya enggak panjang lagi. Ini jenis pemuda, masya Allah, yang dia merasa waku cah nom, tuh sih dawa langkahku, umurku sih dawa, sumben wae yang tua tobat. Maka dikatakan, Nabi mengatakan syabun nasya'a fi taatillah. Itu seorang pemuda yang dia itu tumbuh apa? Di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini thariqah Nabi di dalam istilahnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu, termasuk rikoloriin wonten Arab Badui yang kencing di pojok masjid. Yang mana para sahabat ingin nyotain jotosi kali si niki wau Arab Badui, tapi dicegah. Lalu suruh nawa sahabat mengambil ember untuk menyiram nggih bekas ya kencingnya si Badui ini. Nah ini contoh, ini termasuk nama thariqah amar ma'ruf nahi mungkar. Para ma'asyiral muslimin, niki konsep nggih Pak. Termasuk di dalam hadis tadi, ampun ngantos kita niku dadi wong niku napa nggih kados ingkang dipun ngendikan Allah pengen golek menangi dhewe nggih Pak. Saudara kita itulah saudara kita, seperti satu tubuh yang menawi wonten awak ingkang gerah untunipun, maka seluruh badan itu merasakan sakit. Bila mana ada tubuh kita satu yang sakit, maka seluruh badan kita sakit, termasuk juga misalnya saudara kita ada yang sakit, maka kita merasakan, kita sebagai seorang muslim itu seperti satu tubuh. Ngoten nggih Pak? Ini mengamalkan hadis ini, di dalam hadis ini. Makanya kita harus berusaha ampun ngantos kalih koncone niku wau hasad nggih utawi golek menangi dhewe. Pramila kan Allah nika ngendikaken dumateng mencap tiang-tiang ingkang dipun wastani napa tiang pokil napa niku Pak. Urik nggih menawi tiang Jawi pokil urik. Allah melaknat orang-orang yang dikatakan pokil niku. Ngantos wonten ayat dipun abadikan wonten surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang mengurangi timbangan atau takaran, mutaffif ya. Alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang tatkala manusia itu menimbang menakar minta dipenuhi takarannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Ning menawi piyambakipun nimbang utawi naker, justru dia itu mengurangi timbangan. Napa dijelaskan oleh para ulama niki? Niki ancaman bagi Allah, bukan dalam hal jual beli tok nggih, Pak. Nggih. Bukan dalam hal jual beli. Kadang-kadang menawi wonten jual beli kan iki ancamanipun bukan dalam hal jual beli. Misalipun yang pas tuku njaluk diangeti, yang pas adol malah ngurangi timbangan. Ini dalam semua kehidupan. Kadang ada orang itu yang meminta haknya nggih dipenuhi, tapi justru kadang dia itu mengurangi kewajiban atau bahkan mendolimi haknya tiang sanes. Gitu? Kadang mboten. Iya. Tiang niku biasanipun piyambakipun niku menawi haknya dikurangi dia nesu. Nggih. Tapi suatu saat kadang niku napa? Nggih. Kadang justru dia itu mengurangi hak tiang sanes atau dia tidak melaksanakan kewajiban. Ngantos ingkang dipun ngendikaken dening saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin digambarkan nggih contonipun kados napa? Suami, nggih, suami, bojo niku menangan nggih. Nggih, suami, pemimpin keluarga. Seorang suami karena dia itu pemimpin yang dikatakan bahwasanya surganya istri, nerakanya istri itu di tangan suami, nggih. Kemudian disebutkan dalam suatu hadis
bahwasanya seorang istri itu seperti awanun, tawanan. Akhirnya apa? Kemudian dalam hadis Anas, seandainya seorang wanita itu boleh sujud kepada suami, maka diperintahkan, ya seandainya wanita seseorang itu boleh sujud kepada orang lain, maka saya perintahkan seorang istri itu sujud kepada suami. Tapi sujud nggak boleh, enggak? Nah, karena dalil-dalil ini, seorang suami adalah pemimpin. Arijaluna qawamu 'alan nisa, ya surganya istri itu di tangan suami, nerakanya di tangan suami. Istri itu seperti awanun, tawanan, ya kudu manut kali doronipun. Akhirnya apa? Suami ini sewenang-wenang kepada istrinya. Boleh ngoten? Dia tidak berbuat baik kepada istrinya. Bahkan dia mengurangi hak istri. Nggih dumateng para bapak nggih mun ngantos. Jangan sampai dia itu semena-mena terhadap istrinya, baik dalam ucapan, perbuatan, tingkah laku. Ya ampun arogan, walaupun dia sebagai seorang pemimpin. Artinya apa? Perintah Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah wanita itu dengan cara engkang sae nggih. Bapak-bapak longgong perso nggih, Pak. Bagaimana trik mensiasati yang pas istrinya lagi ngambek nggih, Pak. Monggo, setiap keluarga punya thariqah piyambak. Bagaimana kalau istri saya itu baru marah nggih. Itu mungkin karena apa? Mungkin kita merasa arogan mungkin nggih. Nggih, mungkin nggih, Ibu. Ada yang kenapa bojoku ini nesu? Maka dicari sebabnya nggih. Kan banyak sebab. Maka jangan sampai suami itu minta haknya terus sementara dia tidak memenuhi kewajiban dia sebagai seorang suami, yaitu wa asyirhunna bil ma'ruf. Termasuk misalnya pun tiang sepuh, seorang tua. Kadang orang tua itu meminta dia itu untuk anaknya itu berbakti 100% kepada orang tuanya, tapi kadang dia mengurangi hak anak dengan tidak berbuat adil kepada anak-anaknya. Dan niki Bapak sedaya, nggih niki napa? Niki contoh nggih dalam kasus-kasus nggih, Pak. Di dalam hadis ini supaya kita itu jangan sampai nggih golek menangi diwa. Ampun ngantos Allah nyediakan wailun lil mutaffif, celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. Sebab orang yang mutaffifin itu mengumpulkan dua sifat nggih, Pak. Napa niku? Sifat bakhil kali sifat toma. Nggih, bakhil napa? Bakhil ya. Cetil. Toma nggih rakus. Dua sifat ingkang tercela. Nggih, bakhil. Kali toma, rakus. Dia meminta haknya niku wow, selalu dipenuhi. Bakhil kadang dia mengurangi hak tiang sanes nggih. Termasuk misalnya pun panjenengan nggih, Pak. Termasuk nggih, dalam apapun. Misalnya pun kita jadi karyawan, ampun ngantos kita itu menuntut gaji kita, tapi kadang kita itu korupsi. Kali misalnya korupsi waktu nggih, tidak amanah dan lain sebagainya. Sebaliknya juga nggih seorang saudagar utawi juragan gaweane wis dicukupi ning gajine ditunda nggih, kosek. Nah, itu termasuk juga kedoliman nggih, Pak. Nah, jamaah saya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, iki termasuk iki penjelasan hadis punika. Napa faedahipun, Pak, saking hadis punika? Nggih. Ini pun pilih faedah ingkang saged kita pendhet saking hadis punika. Pilih ingkang sepindah napa niki? Cinta ke sama muslim itu hendaknya seperti mencintai diri kita sendiri, nggih, Pak. Misalipun nggih, Pak, nyuwun sewu, masyaallah, menawi nggih saniki kan tembe marahipun misalipun relawan itu dalam rangka Pak, karena dia cinta kepada saudaranya selama muslim. Wontenipun gempa wonten Turki sampai kita mengirimkan bantuan, mengirimkan relawan, utawi bencana alam temudi kemawon. Karena kita merasakan bahwasanya kecintaan kepada saudara kita itu seperti kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Niki kan sepindah.
Ingkang nomor kalih napa niki? Wajibnya kita itu mahabbah. Nggih. Mencintai saudara kita sesama muslim. Amun ngantos kalih muslim sanesipun niku napa? Timbul perasaan hasad. Nggih, duwe ati hasad dengki. Boten seneng yen sedherekipun nika pikantuk nikmat. Paham lagi, Pak? Menawi wonten sedherek kita pikantuk nikmat, ketahipun kita nggih melu seneng, paling tidak mengucapkan selamat. Ampun malah keting. Nggih. Niki termasuk niki mahabbah, kecintaan sesama muslim. Atau banyak cara yang bisa menimbulkan mahabbah. Terus Nabi ngendikan tahabu. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, maka akan timbul cinta di antara kalian. Gitu, Pak. Hadiah niku sanajan sifatipun sithik, nggih sekedhik, ibaratipun nawit yang Jawi ngarani boten aji, ning jenenge paweh utawi hadiah niku kalih sedherekipun itu menimbulkan rasa cinta, tondo tresno. Nggih. Walaupun wujudnya napa? Boten kata. Maka inilah ya wajibnya mahabbah, kecintaan. Dengan cara-cara mahabbah ini monggo kita lakukan. Ya mungkin dengan saling kita mengunjungi, menyapa, mengucapkan salam, memberikan hadiah. Ini adalah cara-cara yang menimbulkan mahabbah, atau dengan memiliki akhlakul karimah, baik tutur kata kita, tingkah laku kita, atau kita entengan. Ini adalah sesuatu yang bisa menimbulkan mahabbah, kecintaan di antara saudara kita sama muslim. Nah, kemudian ukhuwah fillah, kecintaan kita di atas Allah itu lebih utama ketimbang kecintaan di atas nasab atau tawi keturunan. Artinya apa? Cinta saudara kita fillah itu lebih tinggi kedudukannya ketimbang cinta di dalam nasab keturunan. Nah, niki ingkang nomor 3. Ingkang nomor sekawan, haramipun kita menika napa? Istilahipun sesuatu yang bisa menimbulkan niku merusak mahabbah. Kanthi napa? Nggih kanthi mungkin kanthi ghibah utawi niku menipu utawi permusuhan utawi napa? Menjatuhkan kehormatan utawi mendet bondinipun sedherek kita utawi tipu daya, dan masih banyak lagi hal-hal ingkang sanesipun yang ini menimbulkan perbuatan-perbuatan tercela yang bisa menimbulkan kecintaan kita itu berkurang sama saudara kita utawi menimbulkan permusuhan. Nggih, Pak niki. Masyaallah. Niki Islam nggih membahas sampai seperti itu. Ya, pramila ma'asal muslimin ingkang terakhir nggih Pak, nggih monggo kita amalkan hadis niki, nggih. Kita amalkan hadis menika, artinya apa? Muslim satu dengan muslim yang itu saudara. Niki yang sepindah. Di dalam kita muamalah itu nawa kedepankan nawa wa afina aninas, memaafkan saudara kita menawi salah nih Pak, longgar manaipun. Kata Allah, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kamu orang pemaaf, ya, perintahkan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahilin, orang-orang yang bodoh. Karena di antara ciri orang yang bertakwa adalah wa afina aninas, sering memaafkan manusia. Karena serta di konsepnya kita itu bergaul dengan manusia, bukan dengan malaikat yang setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Setiap manusia punya karakter sendiri-sendiri, maka hendaknya kita semuanya memahami atau memberikan udzur tentang kekurangan saudara kita, nggih.
Niku menawi salah nggih dinasihati kanthi cara ingkang paling sae, karena bentuk cinta kita kepada saudara kita sesama muslim. Supaya apa? Nasihat ini sampai itu dengan nasihat ingkang paling sae, dengan nasihat ingkang paling bagus, ya, nasihat yang bisa diterima saudara kita. Ampun ngantos nasihat yang sanes niku kuwi ngunek-ngunekke. Utawi menyebut nama-nama binatang dipun sebut. Nggih. Masya Allah, kadang wonten yang ingkang memberikan nasihat yang sanes itu dengan menyebutkan nama-nama binatang. Ini termasuk bukan nasihat, ini termasuk laknat. Kawaten ini termasuk laknat ya, utawi satem ya Pak. Yang satem ini justru anak termasuk kezaliman yang nanti justru kita akan bumerang. Jadi kita akan dituntut besok di yaumul qiyamah tentang ucapan-ucapan kita yang sering melaknat yang sanes. Ngoten nggih Pak? Niki ingkang saged kula aturaken, niki di antara faedah saking hadis punika ingkang kula pendet sarangkuman saking pendapat beberapa ulama. Mugi-mugi ingkang kula sampaikan nika manfaat dumateng kula piyambak lan dumateng jamaah sedaya. Intinipun monggo kita sami rukun nggih Pak. Nggih, satu jamaah, satu RT, satu RW utawi satu napa nggih pengajian nggih. Monggo sami rukun, saling memaafkan nggih, saling napa toleransi, dan itu termasuk niki termasuk nggih budayanya orang nggih kita yang hidup di Sukoharjo utawi tiyang Jawi dan sekitarnya. Ngoten nggih Pak. Yang ngapunten menawi wonten patatur aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.